Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Baca English. Dan pada hari ini kita akan membahas materi mengenai reading comprehension. Maka dari itu, sebelum kalian menyimak videonya, kalian bisa like video ini, komen, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru mengenai materi bahasa Inggris melalui channel Ruang Baca English. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ataupun orang lain yang membutuhkan agar channel ini bisa terus memberikan manfaat yang positif bagi banyak orang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Maulana Azhar dan kita langsung saja menuju ke materi mengenai reading comprehension. Dalam reading comprehension sendiri ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu topik, main idea, structure, conclusion, sinonim, dan juga antonim. Untuk selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu mengenai topik. Untuk menentukan topik pada suatu reading comprehension, kita biasanya membaca kalimat per kalimat. Namun, hal tersebut sangatlah menguras waktu dan juga tenaga kalian. Maka dari itu, saya sarankan gunakan metode skimming untuk menentukan topik dalam soal reading comprehension. Metode skimming itu seperti membaca sekilas, yang penting kalian paham akan isi bacanya itu tentang apa, kemudian langsung lihat soal yang ditanyakan mengarah kemana. Nah, biasanya itu pertanyaannya diawali oleh 5W plus 1H yang kalian sudah tahu semua, yaitu what, who, where, why, how, when, dan juga diikuti dengan predikat selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada main idea. Main idea ini merupakan suatu kalimat utama yang biasanya terletak di awal atau juga bisa di akhir paragraf. Nah, soal sendiri dalam reading comprehension mengenai main idea sendiri biasanya berbunyi seperti ini. The passage of the text is mainly discusses about. Nah, ketika kalian menemukan soal semacam ini, kalian bisa simpulkan bahwa arah dari soal ini adalah ke pertanyaan main idea. Caranya yaitu hampir sama seperti kalian menentukan topik. Kalian yang penting cukup baca sekilas, paham akan inti bacaan, dan langsung lihat awal paragraf pada kalimat awal. Jika kalian tidak menemukannya, kalian bisa baca ke kalimat selanjutnya sampai kalian benar-benar menemukan kata kunci yang ditanyakan pada soal itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu mengenai structure. Dalam reading comprehension sendiri ada 3 struktur, yaitu pendahuluan di awal paragraf, isi paragraf kedua, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada kesimpulan, yaitu akhir paragraf. Nah, untuk soal structure sendiri di reading comprehension biasanya berkaitan dengan grammar. Jadi nanti akan ada soal yang dimana ada kalimat rumpang dan kalian harus melengkapinya sesuai dengan tata bahasa yang benar. Maka dari itu, hal ini berkaitan dengan grammar. Jenisnya yaitu seperti noun phrase, adjective phrase, verb phrase, adverb phrase, prepositional phrase, exclamatory phrase, gerund phrase, to infinitive phrase, dan juga participle phrase. Nanti kita akan belajar mengenai grammar lebih lanjutnya di materi berikutnya yang akan datang. Selanjutnya yaitu adalah conclusion atau kesimpulan. Biasanya dalam reading comprehension sendiri, kita disuruh untuk menentukan kesimpulannya itu apa yang kita dapat dari bacaan tersebut. Nah, soalnya itu biasanya seperti ini. What is the conclusion from the text? Atau juga bisa seperti ini. According of the text can be concluded if the bla 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 is. Nah, tipsnya yaitu cari kata kunci yang berkaitan dengan pertanyaan dalam soal. Kemudian, sesuaikan antara pilihan jawaban dalam soal dengan keterangan yang ada pada teks. Hal ini akan memudahkan kalian untuk mengetahui kesimpulannya itu tentang apa. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sinonim dan juga antonim. Untuk sinonim dan juga antonim sendiri di soal reading comprehension biasanya adalah mencari persamaan ataupun juga arti yang berlawanan atau tidak tepat mengenai kalimat yang dicari pada soal. Nah, untuk sinonim sendiri, kalian biasanya
akan melihat soal seperti ini. From the text bla 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 can be replaced with. Jadi teks tersebut bisa diganti dengan atau juga seperti ini. What is the similar meaning of bla 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 bla? Nah, persamaan kata dari kata tersebut adalah apa nanti kalian yang penting paham dan perbanyak kosakata ataupun vocabulary-nya. Sama juga dengan antonim, biasanya soalnya seperti ini. Which the answer that have a similar meaning with bla 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 except, ada tambahan kata except yang berarti kecuali. Nah, di situ kalian cari kata yang tidak sesuai dengan kata yang ditanyakan pada soal. Nah, caranya yaitu sama, kalian harus perbanyak vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke soal ya. Nah, di sini ada soal reading comprehension. Kalau kita cermati, kita baca satu persatu kalimat akan cukup menguras waktu. Maka dari itu, kita langsung ke soal yang ditanyakan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk menentukan topik pasti biasanya ada awalan 5W+1H. Di sini adalah what is the author's topic. Nah, topiknya itu tentang apa yang dibacakan oleh author. Kalian bisa simak baik-baik. Ya, sudah ketemu? Nah, ya, tepat sekali. Jawabannya adalah B, radio programs. Kenapa radio programs? Kita lihat di sini. Outside my window, a mixture of rain and snow was now settling into slush on Berkeley Street. Jadi ininya, pada hari itu cuacanya lagi hujan dan juga bersalju ya. Kemudian ada lanjutan, I was listening to a spring training game from Florida between the Sox and the Blue Jays. Jadi ada seseorang yang lagi dengerin sebuah siaran pertandingan. Nah, kalau dengerin itu biasanya apa? Melalui apa? Melalui radio. Nah, ceritanya itu si orang ini lagi dengerin program radio mengenai sport atau olahraga yang berkaitan dengan rugby. Nah, jadi jawabannya adalah B, radio programs. Ini adalah pembahasannya. Nah, di sini ada kalimat I was listening to, seperti yang sudah saya bahas tadi. Kemudian soal berikutnya. According to the passage, which one of the following explains why people listen to baseball on the radio? A, they could not afford to buy tickets for the games. B, everyone listened to baseball games on the radio. C, they want to hear what happened and they listen for the music of it. D, in the early days of baseball, television had not been invented. Menurut kalian yang mana nih jawabannya? Jadi kalau diartikan seperti ini ya. Menurut bacaan tersebut, manakah pernyataan yang menunjukkan mengapa orang-orang mendengarkan baseball melalui radio? Nah, kita lihat di sini. Ya, betul. Lihat kalimat yang dicetak tebal, ada consonants di situ cetak tebal. Kemudian kan ada kalimat diikuti we listen not only to hear what happened but because we like the music of it. Jadi yang benar apa nih? Kalau kita artikan, kita tidak hanya mendengarkan apa yang terjadi, tapi juga kita mendengarkan musiknya. Nah, pertanyaannya di sini adalah menurut bacaan tersebut, manakah yang menjelaskan mengapa
orang-orang mendengarkan baseball di radio? Nah, jawabannya adalah C. Mereka mendengarkan apa yang terjadi dan juga mereka mendengarkan musiknya. Gitu ya jawabannya. Itu the word consonants in the passage means. Nah, kalian harus paham nih arti dari consonants itu apa. Dan cari kata yang artinya mirip dengan consonants itu sendiri. Kalian bisa artikan satu persatu mana yang menurut kalian mirip, itu jawabannya. Jadi kita langsung saja yaitu ke pembahasan. Ya, benar sekali, jawabannya adalah D, harmoni. Consonants itu artinya adalah keselarasan atau kecocokan. Nah, nih, kalau loudness itu artinya apa? Teriakan. Disagreement, tidak sependapat. Expression itu artinya ungkapan. Jadi yang cocok yaitu D, consonants. Itu sama saja dengan harmoni. Ya, gitu ya jawabannya. Nah, baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika kalian ingin bertanya seputar materi bahasa Inggris yang mungkin kalian masih belum paham, kalian bisa komen di kolom komen YouTube atau juga bisa DM langsung ke @ruangbacaenglish. Dan jangan lupa juga untuk di follow. Nanti kalian bisa bertanya seputar materi bahasa Inggris yang mungkin masih kalian belum paham. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.